Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi tentang Kode Etik Psikologi Bab 6, Iklan dan Pernyataan Publik. Selamat menyaksikan. Teman-teman, Bab 6, Iklan dan Pernyataan Publik memiliki 5 pasal. Yang pertama, pasal 28, Pertanggungjawaban. Kedua, pasal 29, keterlibatan pihak lain terkait pernyataan publik. Ketiga, pasal 30, deskripsi program pendidikan non-gelar. 4, pasal 31, pernyataan melalui media. 5, pasal 32, iklan diri yang berlebihan. Nah, teman-teman, apa sih yang harus kita ketahui dari bab 6 ini? Yuk, simak baik-baik. Pasal 28, Pertanggungjawaban. Iklan dan pernyataan publik yang dimaksud dalam pasal ini dapat berhubungan dengan jasa, produk, atau publikasi profesional psikolog dan atau ilmuwan psikologi di bidang psikologi, mencakup iklan yang dibayar atau tidak dibayar, brosur, barang cetakan, daftar direktori, resum pribadi atau kurikulum vitae, wawancara atau komentar yang dimuat dalam media, pernyataan dalam buku, hasil seminar, lokakarya, pertemuan ilmiah, kuliah, presentasi lisan di depan publik, dan materi-materi lain yang diterbitkan. Ayat 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam memberikan pernyataan kepada masyarakat melalui berbagai jalur media, baik lisan maupun tertulis, mencerminkan keilmuannya, sehingga masyarakat dapat menerima dan memahami secara benar agar terhindar dari kekeliruan penafsiran, serta menyesatkan masyarakat pengguna jasa dan atau praktik psikologi. Pernyataan tersebut harus disampaikan dengan 1. Bijaksana, jujur, teliti, dan hati-hati. 2. Lebih mendasar pada umum daripada pribadi atau golongan. Dan yang ketiga ialah berpedoman pada dasar ilmiah dan disesuaikan dengan bidang keahlian atau kewenangan selama tidak bertentangan dengan kode etik psikologi. Ayat 2. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam pernyataan yang dibuat harus mencantumkan gelar atau identitas keahlian pada karya di bidang psikologi yang dipublikasikan sesuai dengan gelar yang diperoleh dari institusi pendidikan yang terakreditasi secara nasional atau mencantumkan sebutan psikolog sesuai sertifikat yang diperoleh. Ayat 3. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak membuat pernyataan palsu, menipu, atau curang mengenai A. Gelar akademik atau ijazah. B. Gelar profesi. C. Pelatihan, pengamatan, atau kompetensi yang dimiliki. D. Izin praktik dan keahlian. E. Kerjasama institusional atau asosiasi. F. Jasa atau praktik psikologi yang diberikan. G. Konsep dasar ilmiah atau hasil dan tingkat keberhasilan jasa layanan. H. Biaya. I. Orang-orang atau organisasi dengan siapa bekerja sama. J. Publikasi atau hasil penelitian. Pasal 29. Keterlibatan pihak lain terkait pernyataan publik. Ayat 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melibatkan orang atau pihak lain untuk menciptakan atau menempatkan pernyataan publik yang mempromosikan praktik profesional, hasil penelitian, atau aktivitas yang bersangkutan, tanggung jawab profesional atas pernyataan tersebut tetap berada di tangan psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Ayat 2. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi berusaha mencegah orang atau pihak lain yang dapat dikendalikan seperti lembaga tempat bekerja,
sponsor, penerbit, atau pengelola media dari membuat pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai penipuan berkenan dengan jasa layanan psikologi. Bila mengetahui adanya pernyataan yang tergolong penipuan atau pemalsuan terhadap karya mereka yang dilakukan orang lain, psikolog dan atau ilmuwan psikologi berusaha untuk menjelaskan kebenarannya. Ayat 3. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak memberikan kompensasi pada karyawan pers, baik cetak maupun elektronik, atau media komunikasi lainnya sebagai imbalan untuk publikasi pernyataan dalam berita. Pasal 30 Deskripsi program pendidikan non-gelar. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab atas pengumuman, katalog, brosur atau iklan, seminar atau program non-gelar yang dilakukannya. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi memastikan bahwa hal yang diberitakan tersebut menggambarkan secara akurat tentang tujuan, kemampuan tentang pelatih, instruktur, supervisor, dan biaya yang terkait. Pasal 31, pernyataan melalui media. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam memberikan keterangan pada publik melalui media cetak atau elektronik harus berhati-hati untuk memastikan bahwa pernyataan tersebut 1. Konsisten terhadap kode etik, 2. Berdasarkan pada pengetahuan atau pendidikan profesional, pelatihan, konsep teoritis, dan konsep praktik psikologi yang tepat. 3. Berdasarkan pada asas praduga tak bersalah. Dan yang terakhir, pernyataan melalui media terkait dengan bidang psikologi forensik terdapat dalam pasal 61 dalam buku kode etik. Pasal 32, iklan diri yang berlebihan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam menjelaskan kemampuan atau keahliannya harus bersikap jujur, wajar, bijaksana, dan tidak berlebihan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kekeliruan penafsiran di masyarakat. Contoh kasus dan analisis kasus. Psikolog G adalah seorang psikolog yang memiliki izin praktek secara resmi dari HIMSI wilayah Jawa Tengah. Dia juga telah setahun ini melakukan praktek dan menangani beberapa konseling terkait dengan masalah psikis. Untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat, psikolog G bekerja sama dengan biro iklan yang cukup ternama di wilayahnya. Dalam kerjasama itu, psikolog G memberikan sejumlah uang kepada biro iklan sebagai kompensasi untuk pemberitaan tentang dirinya. Pihak sponsor menerima tawaran tersebut kemudian mengiklankan psikolog G sebagai psikolog nomor 1 di Indonesia dengan kualifikasi dan keahlian yang berlebih-lebihan dan tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Iklan tersebut juga mengatakan bahwa psikolog G telah berpengalaman menangani anak dengan gangguan klinis lebih dari 10 tahun. Mengetahui tentang pemberitahuannya itu, psikolog G justru semakin senang dan tetap membiarkan iklan itu dipublikasikan pada masyarakat. Teman-teman, setelah kita analisis, dapat kita lihat bahwa sebagai seorang psikolog, seharusnya psikolog G tidak melakukan hal yang dapat mencemarkan nama baik psikologi Indonesia.
Seharusnya dia tidak perlu melakukan tindakan atau bekerja sama dengan biro iklan untuk mempublikasikan dirinya dan memberikan sejumlah uang kompensasi pada biro iklan tersebut. Seharusnya, psikolog G mengkonfirmasi isi iklan tersebut bahwa dia belum memiliki pengalaman selama itu dalam menangani anak-anak dengan gangguan klinis, karena dia baru 1 tahun melakukan praktek. Maka dari itu, psikolog G dapat dikenakan pelanggaran kode etik pasal 29 mengenai keterlibatan pihak lain terkait dengan pernyataan publik. Contoh kasus kedua. AT adalah seorang ilmuwan psikologi yang sedang melanjutkan pendidikan profesi. Dia pernah 1 kali mengikuti pelatihan forgiveness therapy yang dipandu oleh Ustadz Asep Hairul Ghani. Suatu saat, untuk pertama kalinya, AT diminta untuk menjadi narasumber dalam suatu workshop yang membahas tentang forgiveness therapy. AT menerima proyek tersebut dan meminta pihak penyelenggara acara untuk membuat pengumuman dalam bentuk prosedur yang akan dibagikan kepada calon peserta. Dalam brosur tersebut, AT meminta untuk menuliskan bahwa AT adalah murid langsung dari Ustadz Asep Hairul Ghani dan telah memiliki pengalaman selama 10 tahun memberikan seminar yang sama. AT juga meminta pihak penyelenggara untuk menuliskan investasi seminar yang jauh lebih tinggi dari biaya normalnya dengan alasan karena AT adalah narasumber yang sudah berpengalaman, jadi biayanya pun harus relatif lebih mahal. Nah, teman-teman, setelah kita pahami lebih dalam, tindakan AT pada kasus tersebut merupakan pelanggaran dari pasal 30 Kode Etik Psikologi Indonesia, di mana pasal tersebut membahas mengenai deskripsi pendidikan non-gelar. AT telah memberitakan hal yang kurang benar pada brosur pelatihannya hanya karena untuk menarik minat peserta. Seharusnya, AT menuliskan pengalamannya secara jujur dan berhati-hati. AT tidak menggambarkan secara akurat mengenai kemampuannya, tetapi cenderung berbohong bahwa AT adalah narasumber yang sudah berpengalaman. Teman-teman, itulah dia tadi materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.